Halo adik-adik, kenalin, aku Alfa. Aku pengajar dari TIS FTUI yang bakalan ngajar kalian hari ini di kelas 5. Nah, hari ini kita bakal belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang ide pokok. Nah, sebelum belajar, aku mau nanya nih, kalian apa kabar? Udah sarapan belum? Kalau misalkan belum, jangan lupa sarapan ya, supaya belajarnya bisa tetap fokus dan semangat. Nah, langsung masuk ke subbab yang pertama. Jadi, apa sih ide pokok itu? Nah, jadi ide pokok itu sebuah gagasan yang menjadi landasan dari sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini ada di dalam sebuah kalimat utama dan kemudian dijabarkan melalui kalimat penjelas. Jadi, misalkan ada sebuah paragraf, jadi bakal ada satu kalimat utama. Nah, di dalam kalimat utama itu ada isinya ide pokok gitu. Nah, nanti kalimat utama itu bakal dijelasin lagi melalui kalimat penjelas kayak di sebelumnya atau di sesudah kalimat utama tersebut. Nah, terus fungsi dari ide pokok itu apa sih? Nah, kalau misalkan ada ide pokok, jadi pembaca nanti bakal lebih mudah untuk memahami isi dari sebuah paragraf atau bacaan karena ide pokok itu kayak inti dari sebuah paragraf atau bacaan gitu. Nah, selanjutnya cara menentukan ide pokok. Nah, ide pokok tadi kayak yang udah aku bilang, dia tuh ada di di sebuah kalimat utama di suatu paragraf kan. Nah, jadi kalimat utama dari sebuah paragraf itu bisa ada di awal kalimat, di tengah, atau di akhir kalimat. Kalau misalkan di awal kalimat itu namanya deduktif, kalau misalkan di akhir kalimat itu namanya induktif. Nah, di dalam ide pokok itu kalimat utamanya nanti bakal ada penjabarannya lagi. Nah, penjabarannya itu ada di namanya kalimat penjelas. Nah, ini cara menentukan ide pokok. Jadi, yang pertama, kalian baca dulu paragrafnya dari awal sampai akhir dengan lengkap sama cermat. Nah, terus kemudian yang kedua itu cermati setiap kalimat-kalimatnya dari awal sampai terakhir. Nah, kalau misalkan udah baca kalimat dari awal sampai akhir, nanti kalian bisa nentuin nih mana sih yang kalimat utama itu. Biasanya kalimat utama tadi ada di awal atau di akhir. Ada juga sih yang di tengah, tapi kebanyakan biasanya di awal kalimat. Nah, kalau misalkan udah ketemu kalimat utamanya, nanti kalian tandain setiap ide pokok yang ada di paragraf itu. Terus tinggal kalian tulis deh ide utamanya dari paragraf-paragraf yang udah kalian baca. Nah, supaya kalian gak bingung, mungkin bisa langsung aja ke contoh soalnya. Ini contoh soalnya di sini kan nanti kita disuruh cari ide pokok dari paragraf ini kan. Jadi bisa kalian baca dulu. Dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia, sederet film asing mengenai lingkungan hidup diputar. Film-film tersebut mengupas berbagai kasus dan kondisi bumi saat ini, serta orang-orang pelestari bumi yang penuh inspirasi. Sebagian besar film tersebut menceritakan sosok yang menjadi mengabdi secara total kepada alam. Mereka gigih merawat kondisi bumi di lingkungan masing-masing. Nah, kalau misalkan udah baca dari awal sampai akhir, pasti kalian udah bisa kan mengidentifikasi kira-kira secara keseluruhan paragraf ini tuh ngomongin tentang apa sih. Jadi di paragraf ini tuh ngomongin tentang Hari Bumi Sedunia kan. Nah, terus di sini ngomongin gimana caranya memperingati Hari Bumi Sedunia. Di sini kan saat Hari Bumi Sedunia itu diputar film asing mengenai lingkungan hidup kan. Jadi kalimat utamanya itu yang pertama di kalimat satu. Nah, ciri-ciri lainnya itu kenapa kalimat pertama jadi kalimat utama karena inti dari
kalimat pertama ini nantinya tuh bakal dijelasin di kalimat-kalimat selanjutnya. Kayak gini, kan dibilang tadi pas Hari Bumi Sedunia, sederet film asing itu kan diputar. Nah, di kalimat selanjutnya, ini dijabarkan lagi, dielaborasi, apa sih filmnya? Nih, film-film yang diputar itu mengupas berbagai kasus dan kondisi bumi. Jadi itu kan menjabarkan atau menjelaskan dari kalimat pertama tadi yang bilang sederet film asing diputar. Nah, kemudian dijelaskan kan di kalimat selanjutnya apa sih filmnya gitu. Makanya kita bisa tahu kan kalimat utamanya tuh yang mana. Nah, di kalimat ketiga sama keempat itu kan masih menjelaskan kalimat yang sebelumnya kan tentang si filmnya itu gitu. Jadi di sini kita udah tahu kan kalimat utamanya itu ada di kalimat yang awal, di kalimat pertama. Nah, tapi kalau misalkan ide pokok itu bukan dari awal sampai titik ini bukan satu kalimat gitu, itu jadi ide pokok, bukan ya. Jadi ide pokok bisa dipersingkat lagi, jadi bentuk kalimatnya tuh bisa beda, bukan. Jadi kalau misalkan ditanya ide pokoknya, jawabannya tuh bukan dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia, sederet film asing mengenai lingkungan hidup diputar. Tapi intinya lagi dari si kalimat itu. Jadi kalau dari kalimat pertama ini, intinya itu kan pas Hari Bumi Sedunia diputar film asing gitu kan. Jadi makanya jawabannya itu yang A. Nah, ini jawabannya A. Karena ide pokoknya ada di awal kalimat, di kalimat pertama. Dan kalimat selanjutnya itu menjabarkan lebih detail lagi tentang kalimat awalnya gitu. Nah, lanjut. Subbab selanjutnya itu mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Nah, gimana sih caranya? Jadi, di sini tuh maksudnya kalau misalkan kalian dikasih ide pokok, gimana sih caranya supaya kalian bisa bikin jadi suatu paragraf gitu. Nah, caranya itu ide pokok harus memiliki kalimat penjelas atau pengembang untuk menjelaskan lebih rinci mengenai ide pokok tersebut. Nah, contohnya ini ada dikasih di sini dikasih ide pokok yaitu manusia memiliki organ tubuh yang penting. Nah, di sini ada contoh paragrafnya kan tadi kalimatnya manusia memiliki organ tubuh yang penting. Nah, di sini mungkin kita bisa jadiin kalimat utamanya itu di awal dan ngejelasin mungkin awalnya bisa dijelasin kayak gini, manusia memiliki macam-macam organ tubuh penting yang memiliki peran berbeda-beda. Nah, di kalimat selanjutnya itu ngejelasin organ-organ tubuhnya tuh apa aja sih, perannya tuh apa, kayak gini. Beberapa di antaranya adalah paru-paru untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida, jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan lambung untuk mencerna makanan. Nah, di kalimat kedua ini kan ngejelasin organnya tuh apa aja, terus perannya tuh apa bedanya gitu kan. Nah, untuk selanjutnya lagi bisa masih menjelaskan terkait sama organ-organ itu, tapi kayak apa sih yang bedain gitu. Jadi di sini makanya dijelasin ukuran dari organ-organ tersebut berbeda-beda pada setiap orang, tergantung dari jenis kelamin, usia, dan lain-lain. Nah, terus mungkin kalau misalkan di kalimat terakhirnya bisa kayak kesimpulannya gitu, atau ya yang masih berhubungan sama ide pokoknya tadi tentang organ tubuh yang beda-beda. Di sini contohnya agar organ tersebut dapat bekerja maksimal, maka kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Gitu. Abis ini ada soal 5, kalian jangan lupa kerjain ya. Kalau udah kerjain, jangan lupa kasih ke pengajarnya. Nah, yang pertama, di sini ada satu paragraf, kalian bisa baca nanti
Nah, nanti di sini kalian tentuin ide pokoknya ya. Di sini pilihan ganda. Terus yang kedua ini, di sini ada ide pokoknya. Nanti kalian bikin kalimat dari ide pokok ini ya. Bikin paragraf yang isinya 4 kalimat. Nah, soal selanjutnya ini kayak soal yang pertama. Di sini ada paragraf, terus nanti kalian tentuin ide pokoknya. Di sini pilihan ganda juga ya. Nah, soal yang keempat, ini mirip sama nomor 1 sama 3. Ada paragraf, terus nanti kalian tentuin ide pokoknya. Tapi bedanya di sini bukan pilihan ganda ya. Jadi kalian tentuin sendiri ide pokoknya tuh apa sih menurut kalian. Nah, terus yang kelima, ini sama kayak soal 1, 3, 4. Sama kayak nomor 1 sama 3 yang ditanya itu ide pokok paragrafnya. Dan bentuknya pilihan ganda. Oke, sekian pelajaran untuk ide pokok hari ini. Kalau misalkan masih ada yang salah atau masih ada yang kalian nggak ngerti, coba tanyain ke pengajar masing-masing ya. Jangan malu-malu. Oke, makasih. Semangat terus belajarnya. Dadah.